anak-anak zaman sekarang lah, bahwa kita juga punya hero yang tidak hanya Superman, Batman dan lain sebagainya, tapi kita punya hero ya itu. Halo, selamat datang di Jackpot. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu seorang seniman wayang orang Barata. Kita sambut Bapak Teguh Ampiranto selaku Ketua Paguyuban Wayang Orang Barata. Selamat datang Bapak. Terima kasih atas undangannya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Yang penting sehat untuk saat ini. Oke. Sangat penting. Alhamdulillah. Pak Teguh, boleh saya panggil Bapak Teguh atau ada panggilan khusus gitu? Ya, kalau sehari-hari atau di panggung saya dipanggil Kentus. Pak Kentus ya. Kentus, Udah ya, bener boleh. nih Pak ya pronunciation-nya Pak Kentus ya. Ya betul. Oke. Pakai to. Pakai toh. Ada kol-kolahnya ya Pak ya. Oke, baik. Pak Kentus, Bapak nih seorang seniman wayang orang Ya. Barata. Nah, sejak kapan nih Bapak menjadi seorang seniman wayang orang? Tepatnya pada tahun 1991 saya Yes. bergabung dengan Wayang Orang Barata. Iya. Tapi sebelumnya juga masih magang terus ada yang kuratornya istilahnya itu yang kalau itu kan terus udah mampu boleh bergabung dalam suatu pergelaran Wayang Orang Barata, boleh. Itu tepatnya tahun 1991. 1991 Ya, saya tapi- belum lahir. Iya. Bapak umur berapa itu Pak kalau boleh tahu pada saat Aduh. itu? Umur berapa ya itu? 87 saya lulus SMA terus nganggur terus ikut. Langsung jadi bagian Ya, paguyubannya ya. itu Pak, sebetulnya bukan apa ya, karena mungkin udah panggilan jiwa. ya? Udah, Pak. Karena saya dari kecil belum lahir pun saya sudah di 4 bulan di perut ibu tuh diajak bermain wayang orang. Jadi mungkin panggilan jiwanya di situ, jadi darahnya seniman karena Yes. komunitas kami itu turunan, jadi kakek, bapak, cucu, anak itu semuanya. Jadi itu turun-temurun, komunitas Pak. kami itu turun-temurun seperti itu. Bapak generasi keberapa nih? Saya generasi keempat. Generasi keempat. Sekarang generasi wayang orang Barata itu sudah sampai generasi ke-9 Sudah ke-9. dalam berkesenian ya. Jadi wayang orang Barata sudah mempunyai wayang orang anak-anak, Udah ada wayang orang anak-anaknya. ya, wayang orang remaja, wayang orang dewasa yang umum yang biasa kita sering tonton. Itu seperti itu. Nah Pak, kalau pementasannya nih Iya. Pak, biasanya tuh mentasin histori apa nih, cerita apa nih sih yang Oh, disajikan gitu? Jadi untuk kesenian wayang orang wayang orang khususnya ya, kesenian tradisi wayang orang itu pasti menceritakan tentang cerita Ramayana dan Mahabharata. Ramayana dan Mahabharata. Ya kalau terngiang Ramayana Mahabharata itu kan punya India ya. Yes. Sebetulnya ceritanya iya, tapi penyajiannya dalam bentuk kebudayaan atau kesenian wayang orang itu India juga justru nggak punya. Yang punya hanya Indonesia yang punya wayang. Jadi penyajiannya berbentuk wayang, entah itu wayang kulit, wayang orang dan wayang golek, tapi ceritanya ambil dari Mahabharata Ramayananya India. Tapi kalau setelah masuk ke Indonesia, para pujangga kita mengolah sedemikian rupa supaya cerita-cerita itu bisa masuk dalam budaya atau tradisi kita gitu. Jadi nggak tabu gitu. Jadinya para pujangga kita menyadur cerita itu yang akhirnya menjadi suatu tontonan yang disajikan dalam bentuk wayang atau wayang orang, wayang golek, wayang kulit itu. Siap. Pak, paguyuban ini udah berapa lama nih Pak, Iya. kalau boleh tahu? Paguyuban wayang orang Barata itu berdiri tanggal 5 Juli 5 tahun Juli. 1972. Oh, sebentar lagi ulang tahun dong Iya, Pak. jadi ulang tahun emas itu tanggal 5 Juli besok 5 itu Juli ulang ini. tahun emas, jadi ulang tahun yang ke-50. Yes. Tapi sejarahnya kan sebelum itu ada nama Barata, gedung yang di Kalileo itu Yes. adalah gedung bioskop. Kepemilikannya juga nggak jelas, atau milik Belanda atau milik orang India. Tadinya gedung bioskop. Sebelum ada wayang orang Barata juga sudah ada wayang orang yang namanya wayang orang Pancamurti. Wayang orang Panca. Iya, tahun 60-an mungkin udah zaman jaya-jayanya wayang orang itu tahun 60-an ke sini itu
di Jakarta itu puluhan sanggar atau paguyuban seperti Barata sekarang itu ramai banget. Ada yang di Senen, ada yang di Priok, ada yang di Manggarai dan lain sebagainya, itu banyak banget. Terus karena perkembangan zaman, banyak pilihan tontonan yang tidak harus keluar dari rumah. Udah bisa YouTube, streaming gitu ya Pak. YouTube belum ada waktu itu. Oh, belum ada. TV kan tidak TV-nya harus. masih hitam putih juga. Iya, hitam putih, tapi ada TV swasta yang mulai tayang kayak RCTI, dan lain sebagainya gitu. Akhirnya satu persatu gulung tikar. Nah, para seniman yang dari daerah itu nggak pulang ke daerahnya, bergabung untuk mendirikan wayang orang Barata itu. Paguyuban wayang orang Barata itu. Oke. Nah, berarti kan tadi Bapak bilang kalau akan ada nih acara ulang tahun emasnya wayang orang Barata. Nah, itu bakal ada apa nih Pak? Acara apa nih? Ya, karena kita bergelut di wayang orang, yang jelas itu ada pergelaran wayang orang yang insya Allah juga Pak Gubernur Pak Anies mau rawuh mersani atau nonton gitu, menonton. Bapak Anies Baswedan akan datang ya Datang Pak, tanggal 5 karena kemarin juga sudah istilahnya menyidak gedung wayang orang Barata pada tanggal 9 kemarin itu, dan intinya akan mendukung sekali Bapak Anies dari Pemda itu untuk merenovasi gedung wayang orangnya. Oke, berarti sekarang sebenarnya lagi proses renovasi. Ya, tapi belum. Renovasinya Agustus. Oke, baik. Pak, saya penasaran nih, Bapak pakai kostum apa sih? Tokohnya tokoh apa? Ya. Ini saya pakai tokoh Kresna, Pak, pakaian tokoh Kresna gitu. Kresna itu pengayomnya para Pandawa. Pandawa di cerita Mahabharata itu. Jadi pengayom itu istilahnya memberi tahu, memberi saran dan lain sebagainya apa yang harus dilakukan oleh para Pandawa. Itu tugasnya Kresna. Kresna itu titisan Dewa Wisnu yang tahu sebelum terjadi. Bukan peramal tapi paling tidak untuk relevan dengan saat ini itu orang yang bisa menerka, bisa memperhitungkan tahun yang akan datang akan terjadi gini, makanya kita siap seperti ini gitu. Jadi itu seorang pemimpin yang dahsyat sekali kalau bisa bisa simbol Kresna itu ada dalam dirinya gitu. Oke, berarti sebenarnya simbol Kresna ini bagus ya Pak, bagus, ya karena dia sekali. bukan cenayang sebenarnya, tapi dia tuh insider lah ya. Perhitungannya tuh matang sekali. Supaya ya perhitungan dari segala segmen ya Pak, karena kan kalau dulu kan zamannya tuh lebih sering perang kan untuk memperebutkan sesuatu. Iya, kalau sekarang kan enggak begitu. Berarti sekarang bisa juga diimplementasi di dunia milenial kayak gini, gitu. Tapi dengan cara yang berbeda ya. Iya, karena perlu Mbak ketahui bahwa cerita-cerita wayang orang itu secara umum tidak hanya sekedar tontonan, tapi ada tuntunannya yang relevansi dengan kehidupan saat ini. Jadi tuntunannya, pesan moralnya banyak sekali dalam satu cerita. Dalam beberapa cerita wayang orang pun banyak sekali yang harus bisa kita petik. Umpamanya tata krama ada di wayang orang, terus menghormati yang tua, mengasihi yang muda. Terus ada pelajaran kalau dicubit sakit jangan nyubit orang lain, kan itu ajaran sederhana tapi filosofinya sangat-sangat dalam sekali. Kalau dicubit sakit jangan dicubit orang lain. Kalau cubit jangan nyubit. Kalau cubitnya nggak sakit nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu cubit sayang. Oke, baik. Nah Pak, ngomong-ngomong nih pagelaran tuh biasanya Bapak selain di Sanggar nih itu pentas di mana aja nih Pak? Ya, di samping pentas rutin ya setiap malam minggu kita juga sering misi kesenian ke luar negeri. Terakhir di mana tuh Pak? Terakhir tahun 2019 di Jerman. Di Jerman. Ya, di Jerman 3 kota kita ya, membawakan cerita Kresna Duta. Dan rencananya tahun 2020 mau ke Italia, tapi karena ada pandemi jadi nggak jadi, kita tiarap semuanya di rumah. Selain di Jerman ini Pak, sebelumnya pernah di mana gitu? Kami pernah main di Sydney Opera House yang di Australia, jadi tidak
sembarang grup bisa main di situ, entah Di itu situ Pak. ya di Opera House yang kayak keong ya. Mirip lah kayak Iya. yang ada di Jakarta, tapi ini lebih Iya, bagus sekali. Dan grup-grup pilihan yang harus Yes. tampil situ. Yang Ini kedua, tahun berapa Pak? tahunnya lali aku. Lupa saya tahunnya berapa Tapi ya. pernah ya Pak. Pernah ada pentas di foto-fotonya. opera. Itu nggak sembarangan Iya. loh Pak. Itu atas prakarsa Pak Jaya Suprana. Pak Jaya Ya. Terus kita pentas juga di kantor UNESCO di Yes. Perancis itu. pernah Itu juga. kan rumahnya untuk yang bisa menjadikan ini warisan budaya tak benda gitu ya, kayak kesenian atau Borobudur atau dan begitu, itu UNESCO itu kan. Yes. Nah kita main di sana setelah seluruh dunia pada rapat. Iya. Setelah rehat baru kita Free main time wayang. langsung Iya, hiburannya dari Iya, kebudayaan kebudayaan. Indonesia. wayang orang juga. Wayang Iya. orang. Pak, kalau misalnya ini kalau si sosok Kresna ini Iya. ada, jadi dia selalu ada di setiap cerita yang Bapak pentaskan dong. Iya. Berarti cerita yang akan dipentaskan tuh berarti cerita yang sama ya Pak? Oh enggak, ceritanya beda-beda. Oh, Jadi cerita kami beda-beda. punya beberapa ratusan cerita pilihan yang harus. Kalau ceritanya sama nanti yang nonton juga bosen. Iya. Apa Pak yang ngebedain tuh tadi kayak karakteristik dari si tokohnya itu Iya. tuh gimana Pak? Ya, di samping kostumnya, Yes. juga riasnya, Yes. juga ontowocononya, dialognya gitu loh. Ontowocono. Sangat-sangat beda. Itu nada-nadanya tidak boleh berubah. Kalau Tidak Kresna boleh seperti ini, Arjuna seperti ini, Bima atau Gatotkaca seperti ini gitu loh. Coba Pak, saya mau denger Pak, kalau misalkan Arjuna tuh kayak gimana? Ya, agak biar menata suara juga. Kalau Arjuna ya, Yes. Yayi garwaning pun kakang, Yayi Woro Sembodro garwaku Yayi, itu Arjuna. Arjuna. Kalau Kalau next lagi tokoh apa lagi Pak yang bisa maunya Pak? Kresna ya. Kresna. Ini. Nun mangke Yayi Puntadewa menawi mekaten monggo sesarengan nyuwun wonten ngarsaning Gusti Kang Maha Agung Yayi. Itu Kresna kakak. Itu Kresna. Jadi beda-beda tokoh, Sangat beda. beda-beda suara juga ya Pak Iya, ya. kalau Bima lah salideng kakangku, aku sing tumandang warku Dorawani gitu. Pak, nih saya belum nonton langsung aja udah kayak merinding suaranya tak bergema banget harus ya. bisa pemain wayang Yes. orang tuh harus bisa beberapa karakter suara yang karena kita juga pemain saya jadi Kresna belum tentu jadi Kresna terus Oke. sesuai kebutuhan gitu. Maunya harus jadi Arjuna ya punya Paling tidak bisa semua karakter ya Pak? paham tentang wayang orang gitu. Berarti kalau kayak gitu ada skenario-nya dong Pak? Ada, Oh, tapi skenario itu bukan bentuknya skrip kayak sinetron atau film gitu yang detail harus dialog apa. Ini cuman benang merahnya saja, Oke. terus kamu jadi apa, Yes. nanti dialognya dengan lawan mainnya nyari sendiri, improvisasi di panggung itu gitu loh. Yes, I see, I see. Jadi makanya pemain wayang orang tuh benar-benar harus paham banget tentang wayang orang, tentang silsilah, tentang ceritanya, terus latar belakangnya, karakternya. karakter. Memang susah sekali. Hmm. Itu menurut saya melebihi opera yang ada di Eropa sana. Iya. Berarti ini Bapak kan dari kecil udah Iya. ngelotok banget nih Pak. Nah, kalau buat yang newbie kayak saya nih, saya mau tahu nih ya kan wayang orang itu seni apa ya? Iya. Terus mau ikut berpartisipasi itu biasanya saya mesti datang kemana nih Pak? Iya, datang ke wayang orang Barata, Yes. boleh ikut berlatih bareng-bareng dengan komunitas, boleh, tapi syaratnya satu, Yes. bukan apa-apa, harus sabar dan Sabar. tekun gitu. Nggak bayar kok. Nggak bayar, Karena belajar wayang orang itu tidak bisa sehari dua hari jadi, harus berbulan-bulan. Kalau gitu. teenager kayak saya gini, kira-kira Apa? berapa lama nih bisa bisa langsung menjadi Apa seorang tadi seniman teenager teenager? itu apa? Saya nggak ngerti. Pemudi seperti saya Oh. ini, kira-kira Kalau estimasi secara bisa berapa karakter lama gitu. Dengan bentuk tubuh gitu jadi Arimbi. Arimbi. Dewi Arimbi itu istrinya Bima.
Bima itu kan gede tinggi. Nah, Arimbinya harus seperti Mbak E itu. Oh gitu, baik. Mau jadi Arimbi? Boleh nanti dicoba. Iya. Oke. Iya. Nah Pak, udah persiapannya apa aja nih Pak untuk menjelang ulang tahun emas? Ya. Dalam tanggal 5 Juli ini kami membawakan cerita Gatot Kaca. Gatot Kaca itu kesatria yang sangat populer di Indonesia itu. Yes. Gatot Kaca itu seorang kesatria yang istilahnya ototnya kawat, balungnya tuh tulangnya kok balung, tulang besi. Jadi itu anak kecil pun sangat terinspirasi oleh tokoh Gatot Kaca. Makanya di ulang tahun ke-50 ini saya menyajikan tokoh cerita Gatot Kaca supaya bisa menginspirasi anak-anak zaman sekarang lah, bahwa kita juga punya hero yang tidak hanya Superman, Batman dan lain sebagainya, tapi kita punya hero yaitu Gatot Kaca. Yes, saya dengar dan lihat katanya ada layar lebarnya Gatot Kaca itu yang film Gatot Kaca ya. Tapi yang garap Mas Hanung kayaknya itu bentuknya sinematografi bukan wayang orang. Yes. Tapi penokohannya ceritanya mengambil dari cerita-cerita wayang gitu. Tapi bagus sekali itu. Yes. Nah, pada saat ulang tahun, apakah publik bisa datang langsung atau hanya tamu-tamu khusus saja? Iya, mohon maaf untuk tanggal 5 Juli itu ulang tahun Barata kita hanya undangan terbatas. Jadi secara umum belum bisa semuanya datang ke Gedung Wayang Orang Barata, tapi jangan bersedih. Kita juga menyiarkan secara live di YouTube kami gitu. Live streaming ya. Di channel YouTube-nya namanya apa, Pak? Channel YouTube-nya Wayang Orang Barata Official. Wayang Orang Barata Official. Jadi teman-teman yang mau nonton nanti ulang tahun emasnya Paguyuban Wayang Orang Barata, jangan khawatir, tetap masih bisa nonton walaupun terbatas. Tinggal datang aja ke channel YouTube-nya Wayang Orang Barata Official. Iya. Sip. Nah, Pak, kalau Bapak datang ke sini ini kan disambut sama teman-teman Jackpot ya, berarti tandanya ada kolaborasi ini ya kan, ada kolaborasi antara Paguyuban Wayang Orang Barata dengan Bank DKI. Jadi nantinya kalau misalkan setelah ulang tahun ini pasti kan ada pagelaran-pagelaran lagi, dan di mana di situ kita bisa beli tiket secara online di websitenya sendiri. Setelah itu bayarnya yang paling penting adalah bisa pakai Jackwan Pay, bisa lewat Jackwan Pay atau bisa bayar di aplikasi New Jackwan Mobile juga bisa. Dan jangan khawatir juga, bukan berarti cuma Bank DKI aja nih yang bisa beli, bank lain juga masih bisa, tinggal masukin aja nomor virtual account-nya ya Pak ya. Ya, kami berharap nanti juga janji Pak Anies mau renovasi Gedung Wayang Orang Barata. Nanti kalau sudah selesai gedungnya baru, jadi kita dengan bangga juga menjual tiket secara online, jadi nggak malu gitu. Gedungnya baru soalnya. Jadi udah nggak ada manual lagi, beli tiket secara online, bayarnya pakai Jackwan Pay. Oke, Bapak, kalau gitu selain YouTube, channel sosial medianya apalagi nih? Ya itu ada sejarahnya ya. Ya dulu belum terpikirkan sama sekali ke arah situ karena pandemi. Kita harus menyajikan tontonan menghampiri ke rumah masing-masing dengan cara live streaming itu. Kita juga promosinya harus di IG, di IG sama Facebook juga ada. Apa tuh Pak username? Wayang Orang Barata. Wayang Orang Barata. Jadi teman-teman bisa follow IG-nya atau Facebook-nya, subscribe juga YouTube-nya. Harus subscribe. Namanya channelnya adalah Wayang Orang Barata. Baik. Nanti kalau saya follow, di follow back ya Pak ya? Iya, yang jaga. Saya juga nggak paham kalau. Jangan lupa di fallback teman-teman Bank DKI-nya, terutama gitu. Saya. Siap Mbak, nanti ada petugasnya sendiri. Nah, Bapak, si website ini nantinya akan terkoneksi dengan Dinas Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta ya, Pak ya? Betul sekali, karena selama ini sampai sekarang pun kami dinaungi oleh Dinas Kebudayaan dan pemerintah daerah DKI Jakarta. Berarti rapih banget ya. Iya. Jadi apapun informasinya tidak hanya sekedar informasi dari wayang orang saja, tapi apa yang lagi
happening happening di kebudayaan lain ya kan, di kebanggaan tarian Betawi, Minang ataupun Aceh dan lain sebagainya, karena kota Jakarta kan kota kolaborasi. Iya. Dari sisi kebudayaannya juga berkolaborasi. Ya. Jadi nanti informasinya bukan hanya terkait wayang orang Barata, tapi ada juga informasi dari budaya-budaya lain. Iya, betul. Ya, gitu. Seru banget, saya semakin tidak sabar menonton paguyubannya, nonton pergelaran Akbar, terutama nanti di ulang tahun di 5 Juli. Siap, nonton ya? Pasti, nanti, tenang aja Pak. Nanti undangannya saya sampaikan Siap, ke terima Bang kasih. DKI. Dan sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada Bang DKI mau peduli terhadap kami, paguyuban kami. Dan akhirnya, alhamdulillah nanti tanggal 5 Juli kita terlaksana merayakan ulang tahun yang ke-50 gitu. Ya, kolaborasi lah Pak antara Bang DKI dengan paguyuban wayang orang Barata. Siap. Ada pesan-pesan nggak nih Pak dari ke teman-teman Bang DKI atau ke publik terkait? Kalau untuk kolaborasi jangan kapok, jangan sekali ini saja. Jadi untuk umum, jadi memang kalau pergelaran wayang orang itu dilihat dari kulitnya saja itu nggak mengena di hati. Jadi kita harus memahami betul, kalau mau nonton wayang orang, pahami dulu wayang orang itu apa, ceritanya apa, pahami, nonton langsung live-nya pasti akan mengena di hati. Jadi terbayang-bayang pas pulangnya, apalagi yang tokohnya cakep-cakep gitu, muda-muda gitu Pak itu. Oh, saya mau tahu nih Pak, berarti tokoh-tokohnya kan kalau menurut saya nih Pak, kalau misalnya kebudayaan gini biasanya, palingan tokohnya kayaknya udah pada tua-tua deh ya. Nah, kalau sekarang tuh gimana nih Pak? Apakah ada milenial seperti saya ini? Saya menginfokan bahwa 80% pemain wayang orang Barata itu kelahiran Jakarta. Jadi adik-adik saya gitu. Dan yang membuat ternyuh sekaligus bangga itu, mereka tuh anak-anak kelahiran Jakarta yang di luar sana bergaulnya lu gue. Tapi dia mau, tidak malu dan mampu untuk melestarikan wayang orang yang dengan bahasa Jawa yang kromo inggil, bahasa Jawa Sangsekerta, bahkan orang Jawa sendiri nggak tahu kalau ngomong apa isi Jawanya, kalau wayang orang kan tinggi bahasanya gitu. Jadi itu membuat saya bangga untuk meregenerasi pemain-pemain wayang orang Barata yang 80% loh itu kelahiran Jakarta semua. Berarti dari situ kita udah lihat nih bahwasanya ternyata kebudayaan itu masih ada loh regenerasinya. Ada. Iya, betul. Dan saya juga berharap, saya ingin berusaha juga supaya tidak hanya meregenerasi pemainnya, tapi meregenerasi penontonnya. Jangan penontonnya itu jangan yang itu aja, yang sepuh setengah baya ke atas. Adik-adik anak-anak milenial itu yang harus kita capai gitu supaya dapat menonton wayang orang gitu. Tenang aja Pak, nanti saya ajak teman-teman saya untuk nonton streamingnya di channel Wayang Orang Barata nanti di 5 Juli. Bapak Kentus, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga saya excited tunggu pementasan Bapak nanti sama teman-teman paguyuban. Semoga nanti kita bisa bincang-bincang lagi di episode jackpot lainnya. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Jackpot, dan nantikan episode selanjutnya dengan bintang tamu menarik lainnya. Bye-bye.